Baik, selamat pagi, selamat siang siswa-siswi kelas 10 IPA. Hari ini saya akan melanjutkan materi mengenai pembahasan dari latihan soal yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Nah, hari ini soal yang saya bahas adalah soal-soal yang sudah diajukan oleh teman-teman kalian. Ada 4 soal yang akan saya bahas. Saya mulai dari Luk 2 halaman 201 nomor 1. Di sini ada soal nomor 1 ini sebenarnya soalnya serupa dengan contoh soal yang ada di halaman sebelumnya. Namun karena masih banyak yang merasa kesulitan, maka akan saya bahas sekarang. Oke, kita baca soalnya. Gani dan Sandy jika bekerja bersama-sama untuk mengetik naskah sebuah cerita pendek, mereka membutuhkan waktu 4 jam. Jika Gani atau Sandy mengetik sendiri-sendiri naskah tersebut, maka Sandy akan lebih lama 6 jam dibanding dengan Gani. Dengan demikian, jika Sandy mengetik sendiri naskah tersebut, maka waktu yang dibutuhkan sama dengan Oke. Di sini kita misalkan dulu waktu yang dibutuhkan Gani adalah X jam. Kemudian waktu yang dibutuhkan Sandy adalah Y jam. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Waktu yang dibutuhkan Gani adalah X jam. Waktu yang dibutuhkan Sandy adalah Y jam. Karena di sini dituliskan bahwa Sandy akan lebih lama 6 jam dibanding dengan Gani ketika dia mengetik sendiri naskahnya, maka Y ini bisa kita tuliskan dalam bentuk lain yaitu X plus 6. Atau dibaca waktu yang dibutuhkan Sandy adalah 6 jam lebih lama dibanding waktu yang dibutuhkan Gani. Kemudian yang perlu diingat di sini, waktu X di sini harus bernilai lebih dari 0 karena jam tidak mungkin bernilai negatif. Lalu bagaimana kita menyelesaikannya? Kita tuliskan persamaannya dulu. Yang pertama, dalam satu pekerjaan, Gani dapat menyelesaikan selama X jam. Kemudian ditambah dengan untuk satu pekerjaan, Sandy bisa menyelesaikan dalam Y jam. Jika mereka berdua mengerjakan bersama-sama, maka satu pekerjaan akan selesai dalam waktu 4 jam. Nah, selanjutnya kita harus samakan penyebut dari persamaan ini, ya. Maka di sini bisa kita tulis, kita samakan penyebutnya yaitu XY. Yang atas maka ditulis Y plus X sama dengan 1/4. Kemudian bisa saya tulis menjadi XY sama dengan 4 dikali Y plus X, ya. Saya kali silang. Kemudian XY di sini ada XY sama dengan 4 dikali Y plus X. Padahal sebelumnya sudah kita ketahui bahwa Y itu sama dengan X plus 6. Maka Y di sini kita ganti dengan X plus 6. X dikali X plus 6 sama dengan 4 dikali X plus 6 plus X. Sehingga ini sama dengan X kuadrat plus 6X sama dengan di sini 4 dikali X tambah X 2X plus 6, ya. Sehingga X kuadrat plus 6X sama dengan 8X plus 24. Kemudian kita pindah ruas ke kiri semua menjadi X kuadrat 6X min 8X menjadi min 2X 24 pindah ruas min 24 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan sama dengan 0, maka diperoleh faktornya adalah X min 6 dan X plus 4. X plus 4. Sehingga X sama dengan 6 atau X sama dengan min 4. Karena syaratnya X harus bernilai lebih dari 0 atau positif, maka yang memenuhi adalah X sama dengan 6. Jadi
waktu yang dibutuhkan Sandy adalah, kita lihat Sandy di sini Y sama dengan X plus 6. Padahal kita peroleh X-nya adalah 6. Maka waktu yang dibutuhkan Sandy adalah 6 tambah 6, yaitu 12 jam. Jadi waktu yang dibutuhkan Sandy adalah 12 jam. Baik, kita lanjut, masih di loop 2, nomor 2. Rani membeli beberapa buah jeruk seharga 5.040. Di antara jeruk yang dia beli, terdapat 2 jeruk yang busuk. Menurut perhitungan Rani, harga jeruk yang tidak busuk yang dibeli Rp60 lebih mahal dari harga yang dia bayar. Banyak jeruk yang dibeli Rani sama dengan, nomor 2. Kita tuliskan permisalannya dulu. Misal, banyaknya buah jeruk. Banyaknya buah jeruk adalah X. Kemudian harga jeruknya, harga setiap jeruknya adalah Y, ya. Kemudian perlu juga kita ingat bahwa banyaknya jeruk ini tidak mungkin negatif, sehingga syaratnya adalah X harus lebih dari 0. Kemudian di sini dikatakan Rani membayar seharga 5.040 untuk semua jeruk yang dia beli. Berarti bisa kita tuliskan banyaknya buah jeruk dikali harga jeruk per buah itu sama dengan 5.040, sehingga dapat dikatakan persamaan harga untuk setiap jeruknya adalah 5.040 per X. Kemudian di situ dikatakan bahwa ada 2 jeruk yang busuk, ya, sehingga saya bisa tuliskan yang busuk itu ada 2, yang tidak busuk berarti X min 2. Banyaknya jeruk, ya, kan ada X, karena busuknya 2, berarti yang tidak busuk pasti X min 2. Nah, di sini dikatakan bahwa menurut perhitungan Rani, harga jeruk yang tidak busuk yang dibeli Rp60 lebih mahal dari harga yang dia bayar. Ya, jadi harganya Rp60 lebih mahal. Maka dapat dituliskan persamaannya, ya. Jumlah jeruk yang tidak busuk adalah X min 2, ya kan? Berarti ini jumlah jeruk yang tidak busuk dikali dengan harga per jeruknya, yaitu 5.040 per X. Nah, yang tidak busuk Rani membayar Rp60 lebih mahal, maka ini ditambah dengan 60, sehingga total yang dibayarkan adalah 5.040. Oke. Setelah ini kita samakan penyebutnya. X min 2 dikali 5.040 plus 60X per X sama dengan 50/40. Supaya mudah menghitungnya, kita hilangkan penyebut X ini dengan cara mengalihkan kedua ruas dengan X dikali dengan X, sehingga X min 2, ya, misalkan ruas kiri saya kali dengan X, berarti X min 2 dikali X dikali 5.040 plus 60X per X, sehingga nanti X nya bisa kita coret, maka ini X nya hilang, menjadi tinggal 5.040 plus 60X
sama dengan ruas kanan juga kita kali dengan X, 5040 X. Nah, setelah ini kita kali pelangi ya, menjadi 5040 X ditambah 60 X kuadrat min hasilnya adalah dikali 2 10.080 dikurangi dikali 2 120 X sama dengan 5040 X. 5040 X ini jika saya pindah ke ruas kiri maka habis ya, sehingga tinggal tersisa 60 X kuadrat min 120 X min 10.080 sama dengan 0. Saya bagi dengan 60 sehingga diperoleh X kuadrat min 2X min 168 sama dengan 0. Setelah dapat persamaannya, kita faktorkan sama dengan 0. Hasilnya adalah X min 14 dikali X plus 12. Maka X sama dengan 14 atau X sama dengan min 12. Mana yang kita ambil? Di sini syaratnya adalah X harus lebih dari 0. Maka dari itu yang memenuhi adalah X sama dengan 14. Jadi banyaknya jeruk Rani ya, banyaknya jeruk dalam X. Jadi banyak jeruk yang dibeli Rani adalah 14 buah. Baik, soal berikutnya yang ketiga yaitu luk 3 di halaman 203 nomor 4. Kita perhatikan soalnya. Biaya untuk memproduksi radio sebanyak X buah setiap harinya sama dengan 1/4 X kuadrat plus 35X plus 25 rupiah. Jika setiap radio dijual dengan harga 50 min setengah X rupiah, maka agar diperoleh keuntungan maksimum, banyak radio yang diproduksi setiap hari adalah pertama-tama untuk luk 3 nomor 4 yang kita tuliskan adalah biaya produksinya dulu ya. Biaya produksinya di sini saya tulis menjadi BP ya. Biaya produksinya dituliskan dalam persamaan 1/4 X kuadrat plus 35X plus 25. Kemudian mereka menjualnya, setiap radio dijual dengan persamaan 50 min setengah X. Berarti saya tulis jualnya atau J 50 min 1/2 X. Ini adalah persamaan untuk penjualan setiap radio. Lalu bagaimana dengan pendapatannya? Ini biaya produksi ya. Produksi. Sekarang kita ke P pendapatan. Pendapatannya berarti bisa dituliskan dengan harga jual setiap radio dikalikan dengan banyaknya radio. Maka di sini bisa saya tulis menjadi 50 min setengah X ya dikali dengan X. Maka sama dengan 50X min setengah X kuadrat. Yang ditanyakan adalah keuntungan maksimum untung. Nah, untung ini bisa kita peroleh dari banyaknya pendapatan dikurangi biaya produksi ya. Pendapatan
dikurangi biaya produksi, ya kan? Maka nanti kita akan dapat keuntungannya. Pendapatannya adalah 50x min setengah x kuadrat dikurangi biaya produksinya adalah 1/4 x kuadrat plus 35x plus 25. Sehingga diperoleh, kita lihat variabel x kuadrat terlebih dahulu, min setengah x kuadrat dikurangi 1/4 x kuadrat, hasilnya adalah min 3/4 x kuadrat. Kemudian variabel berikutnya yang x, 50x dikurangi 35x yaitu plus 15x min ketemu plus min 25. Jadi keuntungannya adalah min 3/4 x kuadrat plus 15x min 25. Nah, di sini yang ditanyakan adalah keuntungan maksimum. Berarti untung maksimumnya bisa kita cari dengan rumus mencari titik puncak, yaitu x sama dengan min b per 2a. B di sini bernilai 15, berarti min 15 per 2, A-nya adalah min 3/4. Berarti min 15 dikali min 4/6 ya. Ya, dikali min 4/6, maka hasilnya adalah min 15 kali min 4 adalah 60, dibagi 6 hasilnya adalah 10. Ya. Jadi banyaknya radio, saya tulis di sini. Jadi banyak radio yang diproduksi adalah 10 buah. Selanjutnya yang terakhir masih di Luk 3 nomor 5. Misal x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat min ax plus 2a plus 1 sama dengan 0 ya. Di sini kalian harus mengingat kembali materi kelas 10 mengenai akar-akar persamaan kuadrat. Kemudian jika z sama dengan x1 kuadrat plus x2 kuadrat, maka agar nilai z minimum, maka nilai A haruslah sama dengan, nah berarti kalian di sini diminta untuk mencari nilai A. Oke, langkah pertama yang harus dilakukan adalah perhatikan persamaan kuadrat yang diketahui. Persamaannya adalah x kuadrat min ax plus 2a plus 1 sama dengan 0. Di sini kalian harus mengetahui nilai A, B, dan C-nya. Nilai A-nya adalah 1, ya, nilai A-nya adalah 1. Nilai B-nya adalah min A. Kemudian nilai C-nya adalah 2A plus 1. Nah, di sini kalian juga harus mengingat kembali mengenai sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Yang pertama, x1 plus x2 sama dengan min b per a. Maka nilainya adalah B-nya adalah min A, ya. Maka di sini kita substitusikan min A per A-nya bernilai 1. Sehingga sama dengan A. X1, X2 rumusnya adalah C per A. C-nya adalah 2A plus 1 per 1 sama dengan 2A plus 1. Setelah itu di sini ada
Z sama dengan X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Bagaimana mengaitkan X1 kuadrat plus X2 kuadrat dengan sifat-sifat akar persamaan kuadrat? Nah, caranya adalah kita misalkan X1 itu A, X2 itu B. Misal. Nah, kalian tahu bahwa A plus B kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Ya bukan? Kemudian di sini saya hanya butuh A kuadrat dan B kuadrat, maka 2AB-nya akan saya pindah ke ruas kiri menjadi A plus B kuadrat dikurangi 2AB sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Lalu kita kembalikan ke persamaan awal, di mana A itu adalah X1, B itu adalah X2. Maka di sini bisa saya tuliskan menjadi X1 ditambah X2 kuadrat sama dikurangi 2 kali X1 X2 sama dengan X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Sehingga kita memperoleh persamaan X1 kuadrat plus X2 kuadrat sama dengan X1 plus X2 kuadrat min 2X1 X2. Kita bisa tulis di sini. X1 kuadrat plus X2 kuadrat sama dengan X1 plus X2 kuadrat min 2X1 X2 sama dengan X1 plus X2 diketahui dia sama dengan A. Maka ini saya tulis A kuadrat dikurangi 2 dikali X1 kali X2. X1 X2 itu nilainya adalah 2A plus 1. Kita substitusi 2A plus 1. Maka sama dengan A kuadrat min 2 kali 2A adalah min 4A, min 2 kali 1 adalah min 2. Nah, Z minimumnya kita cari dengan rumus mencari titik puncak. Titik puncak untuk fungsi ini A sama dengan min B per 2A. A sama dengan B di sini bernilai min 4, berarti min 4 per 2, A di sini bernilai 1. Sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Maka kesimpulannya jadi nilai A haruslah 2. Oke. Sekian penjelasan dari saya untuk 4 nomor yang kalian tanyakan. Semoga bisa membantu dalam pembelajaran kalian. Terakhir saya ucapkan selamat belajar. Tuhan memberkati.